Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang judul Asas Religi, Filosofi, Psikologi, Sosiologi dengan dosen pengampu Listiani Siti Romlah MPD, mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Arya Bagus Waseso, Putri Aprina, dan Sekar Ayu Kinasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas kurikulum, yaitu asas-asas kurikulum merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang dalam merencanakan atau mengembangkan kurikulum. Asas-asas tersebut adalah religi, filosofis, psikologis, dan sosiologis. Asas religi, yaitu dalam pendidikan Islam dasar utama dalam pengembangan kurikulum adalah dasar agama Islam. Pendidikan Islam sebagai salah satu sistem yang berlaku dalam masyarakat, maka sistem pendidikan juga harus berlandaskan pada agama Islam, yaitu akan dilanjutkan oleh Sekar Ayu Kinasih. Dari uraian tersebut, landasan agama sebagai landasan yang terpenting dalam pengembangan kurikulum. Maka dalam menentukan arah, tujuan, dan pengembangan, pendidikan Islam haruslah tercakup landasan tersebut sebagai poin yang paling utama. Tanpa landasan agama sebagai landasan pokok dalam pengembangan suatu kurikulum, maka arah dan tujuan pendidikan yang diharapkan hanya menjauhkan peserta didik dari nilai-nilai tauhid spiritual yang ada. Gilirannya kehidupan yang dihadapi terasa hampa. Asas filosofi memiliki peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Ajaran filsafat memberikan ruang bagi pemikiran manusia dalam melakukan pengkajian ilmiah terkait dengan aspek kehidupan yang universal, sehingga dapat menghasilkan pemikiran yang hakiki. Hal ini tentunya bersifat relatif dan subjektif. Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Dalam tujuan filsafat pendidikan Islam, menurut Rama Yulis dan Syamsul Nizar, ada dua dimensi pokok, yaitu abadi dan positif. Abadi karena tujuan akhir filsafat pendidikan Islam menembus dimensi ruang dan waktu, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan positif karena tujuan yang akan dicapai senantiasa diarahkan pada bentuk bimbingan potensi manusia yang fitri, seperti jasmani, akal, qalb, dan ruh. Dari hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedua tujuan filosofis tersebut tidaklah bertentangan, namun bahkan saling melengkapi. Tujuan pendidikan nasional menitik beratkan pada perkembangan potensi iman, keterampilan, serta tanggung jawabnya sebagai manusia. Asas psikologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara pembelajaran mendidik atau cara pendidikan yang menyelidiki pembelajaran terhadap anak didik yang terkait dengan proses mental dan kejiwaannya. Kurikulum pendidikan harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik, tahap kematangan bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi dan sosial, kebutuhan dan keinginan, minat, kecakapan, perbedaan individual, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Bagus Waseso. Dalam pandangan Wina Sanjaya, kurikulum merupakan pedoman bagi guru dalam mengantar anak didik sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan. Secara psikologis, anak didik memiliki keunikan dan perbedaan-perbedaan baik perbedaan minat, bakat, maupun potensi yang dimilikinya. Dengan alasan itulah, kurikulum harus memperhatikan kondisi psikologi perkembangan dan psikologi belajar anak. Asas sosiologi sangat berkenaan dengan kebutuhan, perkembangan, dan karakteristik suatu masyarakat yang mengalami suatu proses sosial. Mempertimbangkan pola-pola interaksi suatu masyarakat yang mengalami dinamika dalam proses sosial. Asas sosiologis mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu sudah sewajarnya kalau pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pendidikan mesti memberi jawaban atas tekanan-tekanan yang datang dari kekuatan sosiopolitik ekonomi yang dominan. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan sangat berfungsi untuk kepentingan suatu masyarakat bangsa. Kurikulum dapat diartikan sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Mengembangkan kurikulum bukan suatu yang mudah dan sederhana, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dalam pengembangan kurikulum, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Perkembangan kurikulum didasari atas beberapa asas, antara lain asas religi, asas filosofi, asas psikologi, dan asas sosiologi. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.